سعيدة. وأين سعيدة؟ Ya. سعيدة في المصلى تصلي. سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا. Apanya tadi ada sedikit gangguan. Coba sekarang kita akan biasa bertukar dialog ini. Akan dipraktekkan oleh Bapak Abu Royan dan Jaka Pranata. Dimulai dengan Abu Royan. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذا هو هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Mumtaz ya, keduanya baca lancar. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke Bapak Irul. Bisa mengikuti sini, walaupun baru bergabung. Ya, baru gabung. Ya, bisa ini nggak untuk membaca dialognya, bisa nggak? Kita tukar dialog sama anak. Insya Allah. Oke, anak mulai dulu ya. Yang mana dulu? Yang mana nih? Saya Al-Um, Bapak Irul Al-Ab. Al-Ab. Ya. Hadza adzanul fajr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idatu? Sa'idah fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Oke. هيا بنا إلى المسجid. Hayya bina. Hayya. Oh, ya. Lintas Bapak Irul juga bacanya lancar. Di sini akan coba terima dulu ya. Nah, di sini percakapan yang ketiga. Biasanya kan memang dari setiap bab itu tersedia 3 percakapan kan, kayak bab kemarin. Nah, ini udah percakapan yang ketiga, berarti ini udah yang terakhir. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke percakapan yang baru, di bab yang baru. Ya. Tentang keluarga. Nah, coba lihat sini. Ada adzanul fajr. Ini azan fajar, maksudnya azan subuh ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad. Nah, maksudnya di sini ayahnya ini jawab azan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu bertanya kepada istrinya atau al-um ya, ibu dari anak-anaknya. Ainal aulad. Nah, bertanya di mana anak-anak? Ya. Ini bentuknya jamak, jadi harus diartikan jamak, anak-anak, nggak boleh satu anak. Lalu Sa'dun fil hammam yatawaddo. Sa'ad ya,
berada di kamar mandi, dia sedang berwudu. Ini enak yang pertamanya, saat berada di kamar mandi, berhammam, tawaddo, sedang berwudu. Lalu wa aina Sa'id? Nah, ini enak keduanya. Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id berada di kamar atau ruangan, al-ghurfah itu, dia membaca Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Wa aina Sa'idah? Nah, di sini anak ketiganya, Sa'idah, berarti cewek kan? Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah berada pada tempat sholat, ya, berada di musola, dia sedang sholat. Lalu Bapak tanya, Ainal mi'tof? Di mana mantel atau apa jas ya? Mi'tof itu. Ini. Hada huwal mi'tof ya walidi. Ini dia mantelnya, wahai ayahku. Lalu aina an-nadharah? Nadharah ini artinya kacamata. Hadihi hiya an-nadharah ya walidi. Ini dia kacamatanya, wahai ayahku. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina itu artinya ayo kita ke masjid. Hayya bina. Nah, di sini kita menemukan beberapa ungkapan bahasa Arab. Misalnya contohnya ini ya. Ada huwa. Misalkan bahasa Indonesia kan ini dia. Nah, itu kan suatu ungkapan untuk menunjukkan kan. Kita bisa tahu bahasa Arabnya dari sini. Ada huwa al-mi'tof, tinggal ditambahi barangnya. Ya. Ini dia. Tentunya dengan memperhatikan muannas dan muzakarnya. Ya. Kalau kacamata an-nadhara dia terdapat marbutoh kan gitu. Makanya dia muannas. Hadhihi hiyan nadhara. Lalu di sini kita menemukan ungkapan untuk mengajak hayya bina, ya. Hayya bina itu ayo kita gitu. Itu bahasa Inggrisnya let's ya. Ya, itu. Let's go to. Untuk bahasa Arabnya hayya bina. Lalu, nah di sini ada perbedaan kan? Lihat. Ini fiil-fiilnya diawali dengan ya. Nah, tapi karena Sa'idah cewek, dia berubah. Diakhiri dengan apa di situ? Huruf Tak. Tak, iya. Karena dia ya di sini. Nah, cewek dia. Kalau gua, dia ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu saja penjelasan dari percakapan yang ketiga ini. Akan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Ada Ustaz mau ditanyakan? Ya. Itu mengenai haza wal mi'tof. Apa bedanya dengan kalau misalnya langsung aja hazal mi'tof gitu? Kalau hada mi'tof gitu, artinya ini mantel. Tapi kalau misalkan hada huwal mi'tof gitu kan, ini dia mantelnya. Mungkin perbedaannya di sana pas ada hada huwa itu ada penekanan kan. Betul nggak? Berarti kalau di dalam percakapan apakah boleh kita pakai dua-duanya atau mesti harus ada huwa atau hiya gitu? Enggak mesti huwa mahiyanya. Cukup hada aja udah cukup. Misalkan ainal mi'tof, hadal mi'tof gitu. Itu udah cukup. Siap. Iya. Misalkan kayak gini. Akal tak kan tadi apa? Sudah makan kamu? Iya, sudah makan Apakah kah? kamu sudah makan? Iya betul. Apakah kamu sudah makan gitu kan? Akal tak? Kita bisa jawab akal tuh, betul nggak?
betul. Iya. Nah, di situ bisa ada opsi ditambahin ana di akhir ya. Akal tu ana. Nah, ana ini yang di akhir ini, nah itu buat apa? Buat penekanan. Jadinya bener, iya saya udah makan gitu kan. Kayak misalkan akal tak, kalau dijawab akal tuh mungkin artinya sudah gitu kan. Tapi kalau misalkan akal tuh anak, saya sudah makan gitu. Nah, itu ada penekanan di situ. Sama kayak hadza huwal mi'tof. Ini dia gitu kan. Ini dia mantelnya. Ini di situ. Paham ya? Paham, San? Oke. Ada lagi? Syukran. Afwan. Saya mau tanya, Ya, silakan. itu kalau haza huwa itu dia berarti laki-laki ya. Kalau perempuan Perempuan. Nah, ini apa? hadza huwa untuk laki-laki. Untuk perempuannya hadhihi hiya. Oh, hazihi ya. Iya, Nanti setelahnya itu tinggal mengikuti ada tak marbutohnya gitu ya. iya. Oke. Jadi Ini misalkan menunjukkan ini berarti dekat ya gitu ya, atau iya, haza huwa itu. Kalau misalkan jauh jaraknya berarti apa ya? kalau jauh berarti pakai itu kan. Makanya zalika. Ya. Oh, zalika. Zalika huwa atau tilka hiya bisa. Oh, kalau untuk laki-lakinya zalika, untuk perempuannya tilka. Iya, Jauh ya. Kalau untuk dekat haza dan hadihi ya. iya. Paham. Oke, bagus pertanyaannya. Ya nggak berjauh apa nggak jauh beda dengan bahasa kita kan. Ini itu untuk yang objeknya dekat, sedangkan jauh Dekat. itu, ya kan? Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke produknya. Ini lumayan banyak, tapi udah apa mayoritasnya familiar ya. Nah, kita berbagi chat lagi di sini. Bahkan seperti Nana, masjidun, Masjidun. musolla, Musolla. al-Qur'anu, Al-Qur'anu. Al-Qur'an. hayya bina, Hayya bina. nazzara, Nazzara. Nadhara. mi'tafun, Mi'tafun. Mi'tafun. ghurfatun, Ghurfatun. hammamun, Hammamun. yatawaddau, Yatawaddu. Yatawaddu. yaqra'u, Yaqra'u. yusolli, Yusalli. Yusalli. ummun, Ummun. abun, Abun. ibnun, Ibnun. Ibnun. auladun, Auladun. al-fajru, Al-fajr. Al-fajr. adhanun. Azan. Adhanun. Baik. Anak akan coba artikan dari awal sini. Masjidun ya, kita sudah familiar dan juga sama aja bahasa Indonesia apa? Masjid. Lalu musola. Nah, sholat ini enaknya diartinya tempat sholat ya. Nah, tempat sholat termasuk masjid juga berarti musola gitu. Jadi kalau masjid itu masjid, kalau musola enaknya diartikannya tempat sholat. Lalu Al-Qur'anu, Al-Quran sudah jelas. Nah, hayya bina. Hayya bina itu artinya ayo kita. Nadzara. Nah, di situ sudah ada gambarnya, artinya kacamata. Lalu mi'tafun, apa tadi Anda bilang? Mantel. Mantel. Iya, mantel. Lalu ghurfatun.
Kamar atau ruangan. Kamar atau ruangan. Betul. Oke. Hammamun artinya Kamar mandi. kamar mandi. Nah, yatawaddau artinya berwudu, lalu yaqra'u artinya membaca. Nah, di sini lihat yusolli. Tadi di mana? Di percakapannya tusolli kan, karena wanita. Nah, kebetulan di gambar ini laki-laki kan, makanya dia memakai ya karena domir huwa. Oke. Lalu umun dan abun, nah pasti sudah paham. Nah, cuman kan waktu di dua percakapan sebelumnya, di percakapan yang pertama ya, itu kan memakai istilahnya atau ungkapannya memakai walidah dan walid dan walidah. Nah, baru di sini memakai umun dan abun. Nah, itu sama saja, itu kan persamaan kata ya, jadi nggak ada perbedaan. Kalau ada ibnun persamaan katanya apa? Walad, betul. Nah, itu di sampingnya ya. Auladun itu jamak dari walad. Waladun, auladun. Jadi kok aulad itu artinya anak-anak karena dia jamak. Sedangkan mufradnya bentuk tunggalnya itu walad. Oke. Paham ya insyaallah ya. Kalau ada al-fajru Fajar, waktu subuh. Waktu subuh atau waktu fajar ya. Enaknya waktu fajar ya. Karena subuh itu ada itunya sendiri. Lalu azan. Azan ya azan. Iya. Nah, lalu di latihan bawahnya ini menurut Ana tidak perlu dibahas karena hanya menguji kemampuan kosakata saja. Ya. Nggak jauh beda sama yang di atas yang kita sudah mengartikannya bareng-bareng. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Gambaran terakhir ya. Oke. Mau tanya. Kalau untuk bahasa Arab ini sendiri, biasanya pengucapan kalau untuk di akhir-akhir itu dia harus disebutkan harokatnya atau kayak di Quran gitu. Mungkin kan kalau ini apa bisa disukunkan aja gitu, mistorotun atau mistoroh gitu, apa gitu. Kayak nazoroh gitu disebutnya, atau harus disebutkan lengkap. Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk percakapan sehari-hari ya, percakapan sehari-hari orang Arabnya itu pasti memakainya yang di wakof, kayak yang kita baca di Al-Quran. Karena apa? Lebih singkat kan. Coba misalkan kayak di kita aja, misalkan enggak atau ya biasanya enggak ya. Kita singkat jadi enggak gitu kan. Enggaknya doang yang tersebut. Nah, kayak bahasa Arab juga misalkan min aina anta, lebih enak mana terdengar dari min aina ants. Kita wakof tuh. Lebih singkat kan? Betul nggak? Iya, min aina anta dengan min aina ants. Nah, itu lebih singkat. Lalu ana minal masjid. Nah, itu jawabannya. Enak ana minal masjid atau ana minal masjidi. Coba. Iya kan enak diwakafkan. Nah, tapi lalu kapan diharuskan membaca harokat akhir itu ketika kita mempelajari bahasa Arab dan nahwu. Karena apa? Karena untuk mempelajari harokat akhir kan pasti harus disebutkan akhirnya. Tuh. Jadi kalau untuk percakapan sehari-hari ya itu di wakaf. Sebenarnya bukan di wakaf sih istilahnya. Tujuannya itu untuk menyingkat aja. Kayak gitu. Paham ya? Jadi untuk kalau wajibnya itu ketika belajar bahasa Arab dan belajar nahwu. Jelas yang bertanya? Ya, Wan.
Tapi anak sengaja wakafkan karena apa? Karena di sini kita nggak fokus nahu ya untuk tujuan kita belajar bahasa Arab sini tuh fokusnya lebih ke percakapan, makanya banyak anak singkat yang biasanya orang pakai ya, kayak bisa aja nanti kita besok-besok belajar kayak hadza adzanul fajri ya kan, tapi lebih enaknya hadza adzanul fajr, lalu di bawahnya ada Allahu akbaru. Nah kan kita kan fokusnya ke percakapan untuk memperlancar kan, makanya banyak yang anak wakafkan supaya enak saja nantinya. Kalau sini sa'dun kan, di sini kan enaknya saat fil hammam yatawaddo gitu kan, daripada sa'dun fil hammam yatawaddo. Lalu di bawahnya sa'idun, nah kan lebih enaknya sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an ya. Tapi kalau antum tanah baca harokat akhirnya silakan ya, minta aja misalkan untuk terbiasa gitu kan. Ya, di sini yang latihan ini tidak kita bahas karena ini bukan audio pendengaran yang dari kaset buku ini ya, di pembelian fisik bukunya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke latihan ini saja. At-tadrib al-awwal. Nah, di sini lihat nih, ada at-tarokib an-nahwiyah ya. Itu ya. At-tarokib an-nahwiyah itu susunan kata nahu ya, yang bersifat nahu. Jadi nanti kita sudah bahas sih sebenarnya ya, sudah bahas beberapanya. Cuman kenapa dibilang tarokib an-nahwiyah? Nah, karena kita akan dituntut untuk mempraktekkan kaidah nahu. Misalkan muannats muzakkar kan masuknya kaidah nahu kan, itu kan. Seperti itu. Baik, tidak mau apa Bu Royan. Oke, kita mulai saja masuk ya. Tabadalis soal wal jawab ma'azami kama fil misalai. Bertukarlah soal dan jawaban bersama temanmu sebagaimana pada dua contoh. Anda bacakan dulu contohnya. Nah, di sini ada kata mi'tof. Ainal mi'tof? Hada huwal mi'tof. Lalu kata ghurfah. Ainal ghurfah? Hadhihi hiyal ghurfah. Paham ya? Mana yang harus dirubah? Tergantung apanya. Baik. Kita akan mulai dengan Bapak Irul, nomor pertama. Ibn. Silakan Bapak Irul. Ainal ibnun? Hada huwal ibn. Oke, mumtaz. Betul jawabannya. Lalu Bapak Jaka Pranata yang musola. Ainal musalla? Haza huwa musalla. Iya, betul. Lalu Abu Ryan, apakah bisa? نعم أستاذ. Ya, masjid. أين المسجد؟ أين المسجد؟ هذا هو المسجid. Ya. Lalu, nah di sini bagian mu'annas yang bawah ini. Kita langsung pindah ke bawah. Coba Bapak Irul lagi yang surah. Aina suratun? Hadhihi hiya surah. Oke, bagus. Lanjut Bapak Jaka Pranata yang sajaroh.
Aina Aina syajarah? Hazihi hiya syajarah. Oke, entas cuman nggak boleh baca panjang ya. Ja-nya syajaroh bukan syajaroh. Siap, Ustaz. Ya, Syajarah. oke. Untuk jawabannya saya betul. Lalu Bapak atau Abu Royan yang nadzoroh. أين النظارة؟ هذه هي النظارة. Oke, betul. Paham ya yang materi ini. Kita loncat saja ke kalam di sini. Ada mana? Ini aja. Nah, ini ya. Kita ambil 3 contoh. Nah, coba dari soal wal jawab ma'azza milik kama fil misalain. Coba Bapak Jaka Pranata bisa diartikan nggak yang kalimat atas ini? Tabadil soal wal jawab ma'azza. Kalimat ini kita akan jumpai di halaman-halaman setelahnya juga, jangan sampai kita nggak tahu artinya. Coba artikan. Tabadil ditukar ya? Tabadal itu iya, maksudnya saling bertukarlah. Gitu. Oh ya. Tabadal soal, tukarlah soal berikut dan jawaban ma'azamilik. Seperti gambar. Ma'azza milik artinya apa? Bersama teman. Iya, bersama temanmu. Ya, bersama temanmu. Kama film lain. Seperti di 2 contoh berikut. Oke, betul. Nah, jadi yang sampai nggak tahu artinya ya. Maksudnya bertukarlah soal dan jawab. Ini kan ceritanya di kelas kan. Jadi antar meja itu kita harus bertukar jawaban. Gitu. Nah, Anda bacakan dulu contohnya sini. Ini ada Sa'id al-ghurfa yaqra'ul Qur'an. Lalu contohnya, aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Lalu ada contoh Sa'idah al-ghurfa taqra'ul Qur'an. Aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Hanya itu saja. Kalau mudah, coba Bapak Abu Royan. Yang pertama, Soli al-Masjid Yusolli. Ya. أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي. Oke, lalu yang di sampingnya itu Bapak Irul. Solihah musalla tusolli. Aina salihah. Salihah fil musallati tusalli. Filmu sholla ya. Pakai fi. Enggak, ya kan? Musola kan tempat. Oh. Aina salihah. Salihah tusalli fil musalla. Oke, bisa kayak seperti itu. Tapi kalau di contohnya filmu sholla dulu ya. Filmu sholla tusolli. Oh, fil musalla tusalli. Oh. Ya. Saya ulang coba ya. Iya. Aina salihah fil musalla tusalli. Oke. Terus lalu Bapak Jaka Pranata yang terakhir kita ambil contoh Syarif Hammam yatawaddo. Aina Syarif? Syarif fil hamam yatawadda. Oke. Aina Syarifah?
Syarifah fil bait tatawadda. Oke, betul. Iya. Bagus dijawab keduanya. Tadi ya, misalkan Bapak Irul ya. Nah, kalau untuk tempat, jadi bedanya sama yang bernyawa ya, itu kan benda mati sama yang bernyawa. Kalau yang bernyawa, misalkan kita sebut mudarrisah gitu kan, guru laki-laki. Nah, kita bisa rubah jenis kalimatnya menjadi wanita dengan tambah butonya kan. Jadi mudarrisatun, pengajar perempuan, muallim dan muallimatun. Nah, kalau tempat, dia kan gak punya jenis kelamin. Jadi misalkan dia udah muannas kayak sayyaroh, kan terakhir ada tamar butoh. Nah, itu kita nggak bisa hilangkan tamar butohnya dengan dalih untuk menjadikannya muzakkar, menjadi sayyarun. Nah, nggak bisa itu. Kayak musola tadi, itu sampai kapanpun dia tetap seperti itu. Ya? Iya, nggak ditambahin tamar butoh. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, Ana akan jelaskan. Di sini ada mulakhos tarokib, ya, ringkasan susunan-susunan kata. Nah, apa sih susunan kata yang kita dapati di bab kedua ini? Ya, itu antum bisa lihat ya. Ada yang pertama itu ainul mi'tof gitu kan, ainan nadzoroh. Nah, di sini di angkum itu. Nah, di sini latihan pendengaran tentang makhraj huruf. Kita latih saja al-kalam juga, sama latihannya dengan al-tarokib an-nahwiyah. Namun di sini fokus dalam berbicara saja. Yang al-tarokib an-nahwiyah tadi itu berfokus ke ilmu nahwu. Jadi sama saja ya. Jadi kita tidak perlu bahas, kita latih. Di sini ada al-qiraah. Kalau gampang. Nah, itu kan mufrodatnya kita sudah baca waktu setelah hiwar. Kalau kita silahkan jika antum punya bukunya, bisa dicoret-coret di situ. Nah, kalau di lembar kuning ini ya, di sini itu macam ujian, makanya di sini dibilang ikhtabir nafsak ya, di atas itu. Ikhtabir nafsak, ujilah dirimu. Silahkan jika antum yang punya bukunya, kerjakan saja. Untuk di Zoom ini tidak akan Ana bahas soalnya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke bab ketiga. Tentang apa? As-sakan. As-sakan itu artinya apa? Tempat tinggal, rumah. Iya, tempat tinggal ya. Betul. Jadi nanti percakapannya berkaitan dengan tempat tinggal. Oke, kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Nanti ini bisa dilihat juga yang di YouTube itu saja. Nanti. Iya, video rekamannya Ana kirim, insya Allah. Ya, begitu. Ya paling nanti yang tertinggal saya mesti cari-cari artinya aja sih dulu. Oh iya. Saya kan ada beberapa kali kayak. Oh, oke. Mesti cari artinya apa gitu. Kalau misalkan itu juga bisa ditanyain di grup ya. Silahkan grupnya dimanfaatkan untuk tanya di situ. Insya Allah kalau Anda bisa jawab, Anda akan jawab. Jadi manfaatkan grupnya untuk bertanya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup. Oke, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.